Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan video kita yang sebelumnya, yang mana pada video kita yang telah lalu kita membahas tentang kalam, tentang lafaz, tentang qaul, dan juga tentang kalimat. Pada video kita yang telah lalu disebutkan bahwa kalimat itu terbagi tiga, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Nah, pada video kita kali ini kita akan menjelaskan cara membedakan antara isim, fi'il, dan huruf. Akan tetapi pada video ini kita khususkan untuk isim dahulu. Insya Allah nanti akan menyusul pembahasan tentang fi'il. Jadi bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Isim itu bisa dibedakan daripada fi'il ataupun huruf, ya. Dapatlah pembeda isim itu, yaitu pertama dengan jar, ini. Kedua tanwin, ketiga an-nida, harfun nida, keempat al, kelima musnad. Nah, lil ismi tamyiz, jadi isim itu bisa dibedakan, ya. Pembedanya adalah 5. Ya, bagaimana caranya? Pertama al-jar. Pertama adalah jar. Ini, ya. Nah, jar ini khusus, ya, khusus masuknya kepada isim. Nah, jar itu jenisnya ada 3. Ada jar bil harfi, ini huruf yang kita sebut dengan huruf jar, harful jar, ya. Nah, huruf jar itu semuanya berjumlah 20. Ini dia. Min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, ka, li. Ini 9, lalu ditambah dengan huruf qasam. Huruf qasam ini juga termasuk huruf jar. Nah, jumlahnya ada 3. Waw, ba, ta, ya. Nah, jadi 3 kali al-waw, al-ba, at-ta. Kemudian ditambah lagi mud, mundu, ya. Nah, lalu ditambah 3 huruf istisna, khala, ada, hasa. Lalu ditambah lagi, ya, 3 huruf yang lain, yaitu kai, la'alla, lalu mata. Tapi 3 ini inda ba'dul nahwiyin, di sisi sebagian para ulama nahwu. Jadi ini masih khilaf ini. Terus yang kedua, ya, yang jenis daripada jar itu yang kedua adalah idofat, ya. Contohnya jenis yang kedua adalah idofat. Idofat itu penggabungan 2 kata, yang mana, ya, kata pertama disebut mudhof, kata kedua mudhofun ilaih. Penggabungan ini, ya, itu bila dilihat dari lafaznya, ya, lafaznya tarkib berjumlah, akan tetapi, ya, maknawinya tetap satu, esensinya tetap satu. Nah, yang ketiga itu at-tabaiyah, tabe. Tabe itu 4 macam. Atop, taukid, badal.
ya 4. Nah, ini contoh yang menggabung keseluruhan ya. Maratu bi ghulami Zaidin al-Fadil. Nah, gulam di sini itu isim. Tandanya apa? Ada ba. Ba ini ya. Nah, ba ini adalah huruf jar. Ba adalah huruf jar. Ya. Lalu Zaidin di sini ya. Ini isim nih. Ya. Nah, Zaidin ini balak pula yang namanya idhofan ya. Dia menjadi mudhaf ilaih, ulam mudhaf ilaih. Ulam mudhaf, Zaidin mudhaf ilaih ya. Lalu yang berikutnya al-fadil. Al-fadil ini masuklah dia ya. At-tabaiyah di sini tabe. Nah, dia baginya daripada ini naat. Bagi naat ya. Nah, yang kedua pembeda isim daripada yang lain ya, yaitu tanwin. Ini tanwin. Nah, tanwin itu ada 3 macam jenisnya. Ada tanwinut tamkin namanya. Tanwinut tamkin ini itu adalah tanwin yang masuk kepada isim mu'rab. Contohnya seperti Zaidun, Kitabun. Ini isim mu'rab ini. Tanwin yang ada itu ini namanya tanwin tamkin. Yang kedua tanwinut tankir ya. Tanwinut tankir itu adalah tanwin yang masuk kepada isim mabni ya. Masuknya tanwin kepada isim mabni itu untuk membedakan ya antara yang untuk membedakan mana yang ma'rifat, mana yang nakiro ya. Jadi kalau tanwin masuk kepada isim mabni itu berarti isimnya nakiro. Ini Sahin, Sibawahin ya. Kalau mabni ma'rifat, kalau tanwin berarti dia adalah isim nakiro ya. Jadi boleh dua baca Sibawaihi, Sibawahin. Nah, kalau kita baca Sibawahin berarti isim nakiro. Buktinya ada tanwin ya. Tapi kalau kita Sibawahi isim mabni berarti dia isim ma'rifat. Sudah. Lalu yang berikutnya tanwinul iwad. Nah, tanwinul iwad ini. Tanwinul iwad itu adalah tanwin pengganti. Dia masuk pada kata-kata hina idzin, yauma idzin, atau juga kullin. Ini ya, pengganti dari apa? Pengganti daripada jumlah. Contoh, wa antum hina idzin tanzurun ya. Ini tanwin yang ini. Jadi itu tanwin ini menggantikan jumlah. Asalnya seperti ini. Hinama balaghatir ruhu ala hulqum. Ini ketika sampainya ruh ke halqum kita ya ini. Jadi ya hina idzin tanwin di sini dia menggantikan jumlah yang panjang ini. Hinama balaghatir ruh ala hulqum ini. Balaghatir ruh ala hulqum. Jadi dibuang jumlah ganti dengan idzin dengan tanwin di sini. Itu namanya tanwinul iwad. Ya, ini terdapat dalam surah Al-Hadid ayat 84. Ada juga ya, yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Jadi yauma idzi yasdurun nas, yauma idzin tuhadditsu. Itu dalam surah Az-Zalzalah ya. Itu juga tuh tanwin pada kata-kata yauma idzin itu menggantikan jumlah ya, menggantikan jumlah. Ada juga kullun ya,
kullun fi kitab. Ya. Artinya kulluha. Nah, yang berikutnya adalah tanwinul muqabalah. Nih, tanwinul muqabalah itu adalah tanwin yang masuk kepada jamak muannats salim. Nah, ya, ini. Mana muqabalah itu berarti dia bersetentangan, selurusan dengan nun yang ada pada jamak mudzakkar salim. Nah, ini tanwin. Ya. Jadi tanwin ini nama tanwinul muqabalah. Apa itu? Tanwin yang masuk kepada jamak muannats salim yang setentangan, selurusan. Ya. Posisinya sama dengan nun yang ada pada jamak mudzakkar salim. Ya. Nah, sudah selesai. Yang ketiga adalah al. Al ini juga termasuk ya kekhususan yang berlaku bagi isim, tidak pada PL ya. Nah, al ini memiliki bagian-bagian ya. Bagian tersebut ada al lil haqiqati, ini hakikat. Contohnya ar-rajulu khairun minal mar'ati, ini al. Ya, al lil haqiqati ini menjelaskan hakikat. Jadi kita menerjemahkannya hakikat laki-laki itu lebih baik daripada perempuan ya. Bukan berarti kita menafikan adanya perempuan yang lebih baik daripada laki-laki. Namun di sini dia menjelaskan hakikat. Ya, walaupun ada perempuan yang lebih baik daripada laki-laki. Kedua, lil jinsi. Al lil jins. Ya. Nahwu khiftu ghadratal mar'ati. Saya takut pengkhianatan perempuan. Nah, ini al lil jins. Ya. Pengkhianatan tapi dari jenis perempuan. Ini jenis, menjelaskan tentang jenis ya. Nama al-lil jinsi. Nah, yang berikutnya al-lil istighraq. Al-lil istighraq itu adalah al yang mengandung makna kul ya, makna kullin. Nahwu khuliqal insanu dha'ifa. Ini alnya. Al ini bermakna sekalian. Jadi diciptakanlah sekalian manusia dalam keadaan lemah. Ya, al ini al lil istighraq. Maknanya menyeluruh, keseluruhan ya. Nah, yang berikutnya ada al lil ahdi dzihni. Ini ahdi dzihni. Ahdi dzihni itu yang terikat ya, terikat dalam pikiran kita. Nah, di sini itu pikiran otak. Nahwu idhuma fil ghar. Ini ya. Ketika keduanya itu berada di dalam gua. Ini potongan ayat ini, potongan ayat yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 40. Ya. Idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Nah, yang jadi masalah di sini al-ghar. Ya, gua ini gua apa ini? Ya. Fil ghar, di dalam gua. Nah, di sini tidak disebutkan gua apakah gua Hiro, apa gua Thur, tidak disebutkan. Tapi ya, gua itu sudah diketahui di mana, di zihni kita, otak kita, bahwa yang tersebut itu adalah gua Sur ya. Nah, ini namanya al lil ahdi zihni ya, yang sudah tergambar dalam pikiran. Nah, itu namanya al lil ahdi zihni. Gua apa nih? Ya, gua yang tergambar pada pikiran para sahabat di zaman tersebut, bahwa gua yang dimaksud ini adalah gua Thur. Yang berikutnya lil ahdi dzikri ya, al lil ahdi dzikri. Nahwu
kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula. Ini terdapat dalam surah Al-Muzammil ayat 14 sampai 15. Ya, ini potongan ayat ini yang terdapat dalam surah Al-Muzammil ayat 14-15. Di sini disebutkan ar-rasulah. Nah, di sini sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Ini lalu Fir'aun pun mengkhianati rasul tersebut. Nah, ya, al di sini nama al ahli dzikri. Al ahli dzikri itu adalah al, ya, yang menjelaskan, ya, lafaz sebelumnya atau terikat dengan lafaz sebelumnya. Jadi siapa rasul yang didurhakai oleh Fir'aun itu bukan rasul yang lain. Yang didurhakai itu adalah rasul yang tersebut sebelumnya, ya ini. Rasul ini. Di al ini menjelaskan, ya, kalimat sebelumnya. Nah, al ini nama al ahdi dzikri, ya, yang kembali kepada sebelumnya, ya, menyebutkan. Kata kuncinya nih al dzikri, menyebutkan. Yang berikutnya lil ahdil huduri. Al lil ahdil huduri. Nahwu al yauma akmaltu lakum dinakum. Ini al. Maknanya hari ini yang hadir, ya. Nah, ini dalam surah Al-Maidah ini. Ayat ketiga ini. Potongan ayat yang terdapat dalam surah Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Nah, alnya ini namanya al lil ahdil huduri. Maknanya hadir hari ini, ya, pada yang kejadian pada saat ini. Nah, al yang menjelaskan tentang kehadiran, ya, saat yang terjadi itu namanya al lil ahdil huduri. Nah, contohnya nih al yauma, hari ini, pada hari ini. Nah, tahunya kita di mana tahunya bahwa ini maksud adalah hari ini? Itu adanya al lil ahdil huduri, kata kunci hudur. Ini. Hari apa yang dimaksud di sini? Ya, yang dimaksud adalah hari Arafah. Ketika Nabi melaksanakan hajatul wada, ya, berkumpul di padang Arafah, maka turunlah ayat ini. Ayat yang ketiga daripada surah Al-Maidah ini, ya, ini potongannya. Sudah. Yang berikutnya adalah yang nomor 4 ini, ahrufun nida. Ahrufun nida itu adalah huruf-huruf yang khusus masuk kepada PL, ya. Nah, ini juga jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ya, ayah, haya, ay, a, wa. Nah, contohnya ya rojulu. Nah, ini. Nah, ini kalau kita mau membahas tentang huruf nida ini mesti melalui video khusus karena ini akan panjang penjelasannya. Huruf nida itu 7 semuanya. Dari 7 itu ada yang nidaul qalib, ada nidaul ba'in. Ada panggilan dekat, ada panggilan jauh. Yang panggilan dekat itu ini. Nah, yang saya lingkari ini khusus untuk panggilan dekat. Selebihnya ya, ayah, haya, a, wa ini untuk panggilan jauh. Nah, jadi karena ini pembahasannya agak panjang, insyaallah pada lain kesempatan akan saya buatkan videonya. Yang berikutnya adalah al-isnad. Ini yang kelima. Isnad. Ya. Contohnya kumtu qadata. Nah, yang jadi masalah ini tu ini, ta ini. Ini isim, tu, ta ini isim. Nah, kalau dia memang isim, apa pembedanya atau tandanya? Nah, kalau dilihat dari sebelumnya, harfun nida, di sini tidak ada huruf nida. Al juga tidak ada, tanwin juga tidak ada. Ya, huruf jar juga tidak ada. Lalu apa tandanya bahwa dia adalah isim? Nah, tandanya adalah isnan.
Ya, isnad itu penggabungan kalimat kepada kalimat yang lain. Dhammu kalimatin ila kalimatin ukhra ala wajhin yufid. Itu nama isnad. Penggabungan satu kata kepada kata yang lain, ya, yang mana dari penggabungan tersebut akan melahirkan, akan memunculkan yang namanya faedah. Ya, itu namanya isnad. Ya. Nah, ini beda dengan idafat. Kalau idafat juga penggabungan dua kata, akan tetapi tidak ada yang namanya faedah. Tapi kalau isnad ada. Contoh seperti PL, fa'il, mubtada, khabar, ya. Nah, penggabungan seperti itu yang dinamakan isnad. Contoh qumtu qa'adata, asalnya qoma, ya, ana. Qa'adata. Jadi ini qa'ada anta, ya. Tu ini ana, saya, ta, anta, ya. Dua kata ini digabungkan. Nah, penggabungan inilah yang dinamakan isnad. Ya. Nah, jadi isnad itu isinya ada musnad, ada musnad ilaih. PL dan khabar itu adalah musnad, sedangkan fa'il dan mubtada adalah musnad ilaih. Ya. Nah, jadi kalau ditanya apa tandanya? Tandanya adalah isnad. Apa pembedanya daripada pembeda isim daripada PL atau yang lainnya pada ini? Nah, itu pembedanya adalah isnad. Baiklah, teman-teman semua, ya. Cukup sudah video kita kali ini. Insyaallah akan kita teruskan dengan bait yang berikutnya yang berbunyi bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilan fi'lun yang jali. Insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam.